Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan Datuk Penghulu Kepenghuluan Rantau Bais beserta Bapak Sekdes dan perangkat kepenghuluan, kepala dusun, ketua RW dan RT yang berhadir malam hari ini. Yang sama-sama kita muliakan, hadir bersama kita kepala UPTD Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Ketua dan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami' Nurul Iman Rantau Bais. Yang juga sama-sama kita muliakan orang-orang tua kami, tokoh agama, tuan khalifah, alim ulama, tokoh masyarakat, pemangku adat, ninik mamak, pucuk suku nan tujuh Kepenghuluan Rantau Bais. Selanjutnya hadir juga bersama kita Bapak Babin Kamtipmas. Dan yang berbahagia Bapak Ibu hadirin hadirat yang tak dapat kami sobutkan satu persatu. Kalau disobutkan satu persatu makan waktu yang lama. Yang joleh kita yang berhadir malam ko senantiasa dalam naungan, lindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia yang begitu banyak kepada kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertolongan syafaatnya sangat kita dambakan, khususnya di kehidupan yang akan datang. Semoga kita yang berhadir malam hari ini termasuk ke dalam pengikut Nabi Muhammad yang nantinya mendapatkan pertolongan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam hari ini kita kembali berkumpul di rumah Allah Masjid Jami' Nurul Iman Kepenghuluan Rantau Bais dalam rangka menyemarakkan syiar agama, merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di tahun 1447 Hijriah, 2025 Masehi. Apa sama ibu? Nabi kita Muhammad kon nabi yang istimewa. Mengapa disebut istimewa? Adanya dia, adanya kehidupan apa sama ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini dijolehkan, waktu Allah menyebutkan kepada Nabi Adam, Adam, kalau bukan karena Muhammad, engkau tidak akan aku jadikan, kata Allah. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan jadikan surga, kata Allah. Bahkan kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Kesimpulannya hadis qudsi ini menggambarkan akan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa. Dari mulai kelahirannya apa sama ibu menjadi berita viral, disebabkan banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang mengiringi kelahiran dia yang tak pernah terjadi sebelumnya. Tadi waktu kita mendongakan lantunan Al-Barzanji yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, menceritakan termasuk peristiwa-peristiwa agung tersebut. Apa saja? Ketika Nabi kita akan dilahirkan, itu omaknya Aminah binti Abdul Wahab didampingi dua wanita suci itu. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Ketika akan melahirkan Nabi kita Muhammad, Ibunda Aminah didatangi dua wanita suci. Yang pertama Asiyah. Siapa Asiyah ibu? Istri Fir'aun laknatullahi alaih. Yang kedua Maryam binti Imran, omak Nabi Isa alaihissalam. Dua wanita suci. Asiyah walaupun lakinya Fir'aun, Fir'aun kok gawat nampak betul. Kalau dibaca kisahnya, jangankan kita, iblis geleng kepala betul. Jangankan kita, iblis geleng kepala menengok kelakuan Fir'aun. Mengapa demikian? Kata iblis, makhluk yang paling sosek duluan tu aku, kata. Tapi taklah separah Fir'aun kau, kata. Di mana lo tak parah Fir'aun kau, Pak? Udahlah tak ondak taat sama Allah, tidak taat sama Allah Ta'ala, tidak patuh sama Allah, memproklamirkan diri pula lah dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, katanya. Aku Tuhan kalian yang maha agung. Sombah aku ya, kalau tidak awas. Itulah yang membuat geleng kepala iblis tu. Aku ya duluan sosek aku nak kata. Duluan aku tidak mematuhi perintah Allah, tapi tak pernah aku memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Sementara Fir'aun udahlah tidak mau tunduk kepada perintah Allah, tidak patuh atas perintah Allah ketika dia disuruh untuk memberi hormat kepada Adam, kan ditolaknya itu. Karena dia merasa dia lebih hebat daripada Adam. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Untuk apa aku memberi hormat kepada dia ya Allah? Karena aku lebih baik engkau ciptakan daripada dia. Aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Aba wastakbara, sombong dan angkuh iblis.
Cuman itu. Dan tak pernah iblis menyatakan diri sebagai Tuhan. Sedangkan Fir'aun sudahlah tak taat, menyatakan diri pula sebagai Tuhan. Lalu apa sama ibu? Walau begikolah bentuk laki Asiah ko, Allah yang maha pengasih maha penyayang menjauhkan Asiah dari kezaliman Fir'aun. Bagaimana Allah menjaga kesucian Asiah ko ibu? Apa? Jadi dalam riwayat itu diceritakan setiap kali Fir'aun ini mengajak Asiah melakukan hubungan suami istri, itu langsung ditasbihkan Allah muka Asiah ko ke iblis betino. Tasbih itu maknanya sabbaha yusabbihu tasbihan, dimiripkan, diserupakan muka Asiah ke iblis betino, sehingga yang digauli oleh Fir'aun bukan Asiah dalam wujud asli, tapi iblis betino yang mukanya dimiripkan muka Asiah, sehingga terlindungilah kesucian Asiah itu, terjaga dia, sekalipun lakinya Fir'aun laknatullahi alaih. Kemudian wanita suci yang kedua Maryam binti Imran, omak Nabi Isa alaihissalam. Maryam ini kan wanita suci yang tak pernah disentuh jantan ibu. Beda dengan Maryam kinin. Kalau Maryam kinin itulah mancing-mancing aja gojonya. Ya, tak hendak pakai hijab, buka-bukakan aurat. Ya, si kono sentuh jantan lah. Makanya apa yang disampaikan Datuk Pengulu tadi kita perhatikan, karena menutup aurat itu adalah bagian dari kewajiban seorang muslimah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua wanita suci yang mendampingi ibunda Nabi waktu proses persalinan. Begitu Nabi lahir, terpancarlah sinar cahaya yang terang benderang, nurayyatala usana, menerangi setiap pelosok kota Mekah. Bahkan sinar terang benderang itu sampai ke negeri Yaman, Sanaa, tembus ke negeri Persia. 14 balkon kerajaan Kisra di Madain runtuh. Api sembahyang kaum Majusi di Persia yang katanya api abadi 1000 tahun tak padam-padam, begitu Nabi lahir padam langsung. Munculnya kembali mata air sumur Zam-Zam yang sebelumnya sampai mengering. Dan peristiwa-peristiwa agung ini bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bukti keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa sama ibu, kita merayakan Maulid Nabi kita Muhammad malam ko, iko sebenarnya ekspresi dari rasa syukur kita akan wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekspresi rasa syukur. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur atas wujud Nabi Muhammad? Sedangkan maaf, aku dapat menghirup udara sampai dengan malam ko, bukankah itu nikmat dari Allah? Apa ibu kita semua bisa menghirup oksigen sampai dengan detik iko, bukankah itu nikmat dari Allah? Kalau itu kita katakan nikmat dari Allah, bagaimana mungkin wujud Nabi tidak kita katakan sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala? Betul tidak? Dialah awal kehidupan. Kalau bukan karena dia, tidak akan ada kita di kehidupan dunia alam semesta koha. Hah? Usah serius-serius bona lagi, soalnya betul lah. Slow aja lah. Ibu, yang penting malam ko ibu, kita datang ke sini jangan cuman bawa fisik, bawa hati. Pak kata Pengulu kita tadi, kita kan setiap tahun kalau ada perayaan Maulid kan bawa fisik aja.
Hati ditinggalkan di rumah. Malam kok berjanji kita. Fisik bawa, hati bawa. Biar supaya apa? Biar supaya momentum maulid malam hari ini kita jadikan sebagai media, sarana untuk kembali mengingat ya tauladan-tauladan Nabi Muhammad, sekaligus menumbuhkan kesadaran, melahirkan ketauladanan Nabi tersebut di tengah-tengah kehidupan kita sebagai cahaya penuntun langkah kaki di kehidupan dunia, sekaligus menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu dia, bawa hati. Jadi apa sama ibu? Kalau hadis qudsi tadin kita kaitkan dengan firman Allah yang menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak sekali-kali, kata Allah kaya, menciptakan bangsa jin, bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Pertanyaannya, yang mengenalkan kita tata cara beribadah kepada Allah siapa? Yang membawa kita beriman kepada Allah siapa? Muhammad. Mengajarkan kita beribadah kepada Allah Muhammad. Yang menuntun kita ke dalam Islam Muhammad. Yang mendidik kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah tak lain tak bukan adalah Muhammad. Maka pantas tidak kita mensyukuri wujud Nabi Muhammad? Pantas. Apa ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewa Nabi kita kok. Membawa kita beriman kepada Allah. Berjuang 23 tahun Pak. Bukan waktu yang singkat ibu. 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah, 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, 10 tahun secara terang-terangan. Di saat terang-terangan berdakwah, Rasul itu mendapatkan tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, halangan-halangan, cacian makian, bahkan percobaan pembunuhan atas diri Rasulullah yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang tidak suka dengan Nabi kita Muhammad, ya kaumnya. Bahkan bukan yang lain, pamannya sendiri Abu Lahab. Pamannya sendiri Abu Lahab. Abu Lahab itu kan adik-beradik sama abahnya Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika Nabi mengumpulkan orang Arab Quraisy ketika itu, dia naik di atas bukit Safa, dia imbau, "Wahai kaumku, marilah kita beriman kepada Allah. Tinggalkanlah berhala-berhala yang tidak memberikan manfaat apa-apa bagi kita." Datang Abu Lahab pamannya. Apa kata Abu Lahab? "Celaka abang Muhammad. Hanya karena ini abang kumpulkan kami di Siko," kata. Paman sendiri. Tapi sebenarnya jujur apa sama ibu, Abu Lahab tu bukan tidak yakin dia atas kebenaran yang dibawa oleh kemanaannya kok Nabi kita Muhammad tu. Cuman karena gengsi kekuasaan, ikut dia. Gengsi kekuasaan. Kalau sampai dia mengakui apa yang dibawa kemanaannya Muhammad tu, maka dia kan seorang pemuka kafir Quraisy. Kemana muka nak diadokkan? Itu tuh. Oleh karena itu Abu Lahab dia dustai hatinya sendiri dengan tidak menerima kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh kemanaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya Abu Lahab kok, kalau kebenaran hatinya sendiri dia bohongi, apakah lagi hati-hati orang lain? Itu bahayanya gengsi kekuasaan tadi itu. Penyakit itulah yang diidap oleh Abu Lahab.
sampai Allah turunkan surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya, agar menjadi pelajaran bagi umat-umat yang datang belakangan. Ikolah dioha bentuk manusia yang menghinakan Rasul, kan gitu, pamannya sendiri. Tapi hebatnya Rasul kita kok apa sama ibu, apapun yang dilakukan kaumnya sama dia, dia tak pernah membalih ulang, tak pernah dibalihnya. Segala macam bentuk. Kalau yang namanya cacian makian udahlah makanan sehari-hari. Abu Jahal digalinya lubang dengan maksud mau mencelakakan Nabi Muhammad tuh. Udah dilagalinya lubang, ditutupnya sama rumput yang kering, jerami. Disuruhnya budaknya memanggil, panggil Muhammad, bilang aku sakit, minta jongok. Datang budaknya menjemput Nabi Muhammad. Muhammad, Abu Lahab pamanmu minta dijongok, dia sakit. Tanpa ada sedikit pun kecurigaan dalam hati, datang Rasul tu. Datang Rasul tu. Begitu hendak melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah Abu Jahal, Jibril membisikkan ke telinga Nabi, Muhammad, jangan maju abang Muhammad, bahaya. Itu Abu Jahal sudah menggali lubang pas di muka abang Har. Kalau sampai abang termasuk ke situ, niscaya engkau akan ditimbun mereka hidup-hidup. Mendengar berita dari Jibril, Nabi kita mundur, tak jadi melangkah maju. Menengok Muhammad kau mundur, Abu Jahal melumpek maju ke muka. Tak sadar dia kalau di mukanya sudah ada lubang. Termasuklah Abu Jahal kota Dinbam, termasuk ke dalam Makanya kata Rasulullah, hati-hati siapa yang menggali, bisa-bisa dia yang termasuk dalam hadis Rasul. Minta-minta tolong, nah ibu Abu Jahal tu tolong. Datang hamba-hambanya, ya, hamba sahayanya, ambil tali, julur tali tak sampai, masukkan tangga tak sampai, berulang-ulang kali dicuba, tak bisa-bisa. Habis usaha. Terakhir apa kata Abu Jahal? Udahlah, kalian jopui lah Muhammad tu tadin. Dianya yang bisa menyelamatkan aku. Kalau tak dia tak bisa kodoh, yakinlah tu. Poilah hamba sahayanya menjopui Nabi lagi. Muhammad, pamanmu Abu Jahal minta tolong selamatkan keluar dari dalam lubang. Iya, kata Nabi. Datang tidak Nabi, bu? Datang tidak Nabi menolong? Datang. Coba bayangkan. Tak ada sedikit pun rasa dendam dalam diri Nabi. Kalau sampai ibu dibuat macam itu, kita pak dibuat macam itu macam mana? Datang utusan, Pak, oh Pak oi, itu apa yang apa tadi itu termasuk ke dalam lubang. Kalau tak apa yang menolong tak bisa dia keluar. Oh enggak, apa tidak menolong? Oh alah oi. Apa termasuk dia ke dalam lubang? Mampus dia situ. Dia enggak dicelakakannya aku. Hajablah. Tak tahu dia aku ke siapa. Datanglah sombong ya tak? Biasa gitu tu. Itu makanya jangan main-main sama aku. Lain hal dengan Nabi kita, apa sama ibu? Dia datang. Ya mah kita pergi mah, kita selamatkan paman Abu Jahal. Sesampainya di rumah Abu Jahal, diculu Nabi lah Abu Jahal di dalam lubang. Ngapa paman? Selamatkan lagu Muhammad. Tanpa memasukkan tali, tanpa menjulurkan tangga, cukup dengan tangan. Ditarik Rasul,
tangan Abu Jahal, keluarlah dia dari dalam lubang, selamat dia. Cuman yang namanya Abu Jahal, namanya pun Abu Jahal, udah ditolong, tidak terima kasih. Jangankan terima kasih, malah memfitnah Rasul. Apa kata Abu Jahal? Mak, hebat abang ya Muhammad. Hebat abang Muhammad. Hamba sahayaku tadi lotih menjulurkan tali, masukkan tanggo, tak sampai-sampai. Sementara abang cuman menjulurkan tangan, bisa mengeluarkan aku dari dalam lubang. Sihir apa yang abang gunakan? Dipitnah Abu Jahal, Nabi kita kau menggunakan sihir. Memang mulut Abu Jahal kaya ngeri. Jangankan terima kasih, malah fitnah. Apa sama ibu? Kira-kira model-model Abu Jahal kok kalau kini ada tidak? Udah ditolong, terima kasih tak ada. Malah menyopah. Ada tidak? Ada ibu. Karena gini, sejarah itu kan berulang. Aktor berbeda, sifat sama. Pelakunya berbeda. Pelakunya berbeda, aktornya berbeda, kelakuannya sama. Berapa banyak uyang yang kita tolong, bukan malah terima kasih, malah menyopah awak. Jadi makanya uyang-uyang yang menyopah awak itu usah dipikirkan lagi, Pak. Lotih kita. Makanya jangan berharap dengan kebenaran dari lisan manusia kok. Tidak ada kita kok yang bisa selamat dari lisan manusia. Bertaruh mo. Kata Imam Syafi'i, iko elok Ustaz Rawi. Kalau iko elok iko bisa. Iya. Kata Imam Syafi'i dong kan? Bisa tak? Hebat tangan Ustaz Rawi kok mogang iko langsung lancar dia. Karena konal miko, iko Ustaz awak kan. Kalau Ustaz awak apa ya kan? Jadi kata Imam Syafi'i ibu, iko ya Pak ya, kita simak ya. Allah Ta'ala saja kono fitnah manusia punya keturunan. Allah Ta'ala saja difitnah manusia punya keturunan. Nabi Muhammad yang begitulah kemuliaan akhlaknya difitnah sebagai tukang sihir. Allah Ta'ala yang difitnah punya keturunan itu kan dijawab Allah dengan turunnya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dijawab Allah langsung dengan turunnya surah Al-Ikhlas. Menjawab fitnahan-fitnahan manusia yang menyebutkan Allah itu punya keturunan. Nabi Muhammad keagungan akhlaknya diakui oleh makhluk yang ada di langit. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah hamba Allah yang agung akhlaknya. Kono fitnah, tukang sihir. Kalau Allah saja tidak bisa selamat dari lisan manusia, kalau Nabi saja tidak bisa selamat daripada lisan manusia, lalu bagaimana dengan kita malam hari ini? Kan itu. Ya kan? Makanya jangan peduli bona dengan cakap manusia kok. Manusia kok apa sama ibu? Jangankan yang tak elok, yang elok pun dibuat, tetap tak elok di mata dia. Usah cerita lagi. Jadi Datuk Pengulu sebagai pemimpin di Rantau Baih kok, selama yang dibuat elok, tidak melanggar norma agama, norma sosial, please go on. Maju terus, anjing mengonggong, kapilah berlalu. Membolo orang banyak kok bukan sonang apa sama ibu. Nabi kita Muhammad 23 tahun nak berjuang.
Kalau didonga-dongakan cakap manusia kok, tak bisa kita move on. Serius Pak Haji, tak bisa kita move on. Asyik nang salah aja lah kau jawab. Pergi. Dulu kan ada kisah klasik, cerita lama. Seorang ayah sama anak membawa keledai. Kata ayahnya, naiklah abang nak di atas keledai kau. Biar ayah menuntun. Naiklah si anak. Dituntunlah sama si ayah keledai kau. Lewat di muka segerombolan orang. Bercakap na uyang kau. Oh mak oi tengok anak durhaka. Anak rahasia ilahi. Masa dia naik menunggang keledai, ayahnya menuntun. Apa kata ayahnya? Oh alah nak oi, tak sodap nak cakap uyang tu. Apa katanya ya? Katanya abang anak durhaka. Rahasia ilahi. Abang naik, ayah menuntun. Jadi macam mana eloknya ya? Biarlah ayah naik, abang nuntun ya. Naik si ayah, anak menuntun. Lewat di muka sekelompok orang. Bercakap juga orang kobu. Oh mak oi, ikolah model ayah yang tak buta tu. Masalah pula dia naik keledai, anaknya menuntun. Terdongalah di kuping si anak. Mak yah, tak sodap cakap yang tu na yah. Apa katanya? Disebut yang tu ayah tak buta. Masa pula ayah naik, aku menuntun. Jadi macam mana eloknya lah ya? Kita tuntunlah berdua, turun kita mah. Turun. Dituntunlah keledai kau. Tak ada yang naik. Ayah, anak, tak ada yang naik. Lewat di sekelompok muka uyang kau. Bercakap lagi kau. Oh ma, ikolah manusia paling hamba. Punya kendaraan tapi tak dinaiki. Mak gawat kita kau ya. Tak gitu doh kata ayahnya. Mohlah naik kita dua-dua moh kata. Naik berdua. Lewat di muka sekelompok orang, bercakap juga yang kau nabu. Oh mak oi, ikolah manusia yang tak ada peri kebinatangannya. Keledai sesoni itu ditunggangi berdua. Terakhir kata ayahnya, tak begitu doh nak. Biarlah kita gendong keledai komoh kata. Ditating uyang tu keledai kau berdua. Lewat di sekelompok orang bercakap juga itu bu. Oh mak oi, ikolah manusia paling gila di dunia. Biasanya yang menunggang keledai, ikut keledai pula menunggang. Tak selesai. Makanya jangan harapkan kebenaran dari lisan manusia. Kalau Allah saja, Nabi saja tidak bisa selamat dari lisan manusia, apalagi kita yang hadir malam koha. Macam mana kira-kira? Ibu cocok tidak? Cocok. Jangan terlalu fokus. Tak ada gunanya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa Rasulullah menunjukkan akhlak yang mulia. Bahkan 80%, kau ya diingat ya. 80% keberhasilan dakwah Rasul membawa manusia itu beriman kepada Allah, masuk ke dalam Islam, membentuk perilaku yang baik, itu karena tampilan akhlak yang mulia. Apa sama ibu? Berapa banyak orang yang menghina dia? Asalkan lewat di rumah seseorang Yahudi ya, kono ludahi, tui, hari kompek Nabi lewat tengok Yahudi yang meludah kau tak ada. Ditanya Nabi, mana Yahudi yang rumahnya di muka tu? Sakit dia Muhammad. Domam semalam bongkak muncungnya. Bongkak muncung. Makhluk Allah yang istimewa diludahinya, kan bodoh kok. Mungkin karena tak tahu. Domam.
Belum ada yang menjongok Yahudi yang doa membongkak muncung kok. Nabi duluan. Coba bayangkan. Datang dia. Setelah mengucapkan salam, masuk ke dalam rumah Yahudi bongkak muncung domam kok. Menggelota lah Yahudi kok. Keringat dingin. Takut Muhammad datang baleh dondam kok. Ternyata apa khabar? Mengapa bongkak muncung kok? Domam Muhammad itulah Oh alahoi. Ditawa sama Nabi. Kompih bongkak muncung kok. Karena kemuliaan akhlak Rasul tidak pendondam tu. Seketika Yahudi tadin sujud sekaligus berikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada lain riwayat yang Yahudi buta yang disuapkan setiap pagi. Pernah dongak kan ibu? Setiap pagi tugas Rasul. Datang bawa makanan, disuap iko Yahudi yang buta kok. Begitu masuk suap kok, begitu caci maki keluar dari mulut dia. Masuk suap caci maki, Muhammad tukang sihir, kurang ajar. Hendak membawa awak beralih keyakinan dari menyembah berhala kok, suap je lah yang. Sampai akhirnya Rasul wafat, tugas menyuak Yahudi kok dilanjutkan sama sahabatnya Abu Bakar. Sekali disuak Abu Bakar, caci maki, ya kan? Muhammad. 2 kali, udah mulai emosi Abu Bakar kok. Caci maki juga Nabi Muhammad. Ketiga digonyohkan lah mulut Yahudi. Mengapa kasar kali kau yang menyuak kau kata? Biasanya tak sekasar iko kata. Iko pasti beda uyangnya kok. Itu dia. Memang beda kata Abu Bakar. Yang biasa menyuak abang tu tahu abang siapa? Siapa? Yang abang caci maki setiap pagi itulah kata. Oh tersungkur Yahudi itu tadi. Berikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang hebat Nabi kita kau betul. Tak ada sedikit pun keinginan anda baleh dondam, menumbuhkan kebencian dan lain sebagainya. Puncaknya ketika dia berdakwah di Taif, menyeru penduduk Taif agar beriman kepada Allah. Apa yang dia dapat? Penduduk Taif malah melempari Rasulullah, mengoja-ngoja Rasulullah, ya. Kemudian memukuli Rasul sampai jubah Rasulullah yang berwarna putih berubah menjadi warna merah karena darah yang keluar dari tubuh Rasulullah. Ditampungnya darah cuma. Jangan sampai membasahi tanah iko. Kalau sampai membasahi tanah darahku kok, kata Jibril, kalau sampai Muhammad darah kau itu membasahi bumi kok, kubalikkan iko penduduk Taif kok, kata Jibril. Aman. Ditampungnya darah tuh, jangan sampai iko basah kok, bahaya kok. Kalau sampai mencemawar itu lantaklah situ tengah bam. Penduduk Taif, tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad. Dapat tawar dari malaikat penunggu bukit Taif, Muhammad, abang pilih bukit Taif mana yang bosa kau. Perintahkan kepadaku untuk menimpakannya kepada penduduk Taif. Kulaksanakan Muhammad. Apa kata Nabi? Jangan malaikat. Jangan. Walau begitulah mereka memperlakukan aku, mereka itu adalah kaumku. Kalau tak inyo kinin yang beriman, mungkin nanti anak cucunya. Ditadahkannya tangannya. Berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka belum mengetahui ajaran keimanan yang kubawa kok. Jadi basic dakwah Rasul kok cinta dan kasih sayang memang. Cinta dan kasih sayang. Kalau tidak karena cinta, entahlah ya. Begitulah bosanya cinta kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Membawa kita beriman sama Allah kok bukan semudah membalikkan telapak tangan pak sama ibu. Merubah keyakinan,
Orang Arab dulu menyembah berhala, itulah yang dirubah. Ayo menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita ini memang istimewa sekali. Sulit kita mau menggambarkan dengan kata-kata. Kalau disobui manusia paling sempurna, nih dia Muhammad nih, holistik dia. Tidak ada kurang sikit pun pada diri dia. Mau kita lihat dari perspektif apa? Perawakan. Perawakannya. Jadi, apa sama ibu? Masing-masing sahabat itu berlomba-lomba mendeskripsikan, menggambarkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling detail itu riwayat Ummu Ma'bad, seorang wanita dari suku Khuza'ah. Dia pernah berjumpa dengan Rasulullah ketika peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Apa Ummu Ma'bad katakan? Aku melihat sesosok laki-laki yang bercahaya, katanya. Aima, Ustaz. Rasul itu bercahaya. Mukanya bersinar, katanya. Tampan, proporsional. Jadi kalau selama ini kita menganggap Nabi Yusuf yang lebih tampan, lebih ganteng, salah rupanya. Kegantengan Nabi Yusuf tuh 50%. Ya, dibandingkan kegantengan Nabi Ki 50%. Ganteng Nabi awak rup. Cuman tak pernah dicitokan di siko Al-Quran. Yang dicitokan kan cuman ketampanan Nabi Yusuf. Waktu dia digoda Zulaikha, kan? Digoda penyodap tadi nih. Zulaikha, permaisuri raja na ibu. Ma oi. Oi ma, terkesima Zulaikha menengok ketampanan Yusuf. Padahal Yusuf kok budak nih. Digodanya kan? Dibawanya ke ruangan khusus dia. Sesampainya di situ dikuncinya pintu. Dirayunya Yusuf, kok ayolah sob, usah takui abang lagi. Tak ada yang nampak kita no. Lakiku poi dinas luar. Saya bang takui lagi moh lah. Oh ma. Apa jawab Nabi Yusuf? Jangan permaisuri. Memang betul. Manusia tak tahu apa yang awak kojokan, tapi Allah. Memang betul apa yang kita buat tak nampak di mata manusia, mata Allah. Itu kekuatan iman tadi. Padahal Pak yang menggoda Nabi Yusuf kok permaisuri nah. Ratu, istri Al-Aziz, raja penguasa Mesir ketika itu. Oh mak, kalau perawatannya ibu lengkap. Sehat nah sehat. Kalau bodak kau parfum kau, skincare kau mak, lulur ha, pakai susu nah, permaisuri. Ya. Mana dapat ibu kinin? Dapat doh. Ya, ibu kinin paling skincare-nya muka lah. Bodak yang agak mahal, MS Glow. Ya kan? Yang ada bahan waterproof, anti air ya dah. Atau Wardah ya. Itu jangankan kono hujan, ya kan, kono badai pun tak lokang putihnya kan gitu. Beli jang nah muka kalau sampai pakai bodak yang mahal, beli jang. Putih menyelopak. Cuman ya muka lah yang putih, tongku hitam. Tak percaya buka. Tapi jangan siko. Di rumah nanti, oh mak, malu awak dibuat Ustaz Dedi. Ngapa ketahuan gitu nah bang? Ngapa ketahuan dia muka putih, tongku hitam ha? Mana tolok melulurkan MS Glow ke sekurjur badan? Mati. Maulah tak makan. Ya kan? Jadi ibu yang tak pakai bodak MS Glow tahu sakoci hati. Alah muka aja tu nyo. Putih, tongku hitam tu nyo. Ya kan? Ya. Syukuri aja walaupun bodak awak bodak pipa. 99 kan gitu. Ya walaupun memang jangankan hujan badai keringat betepek-tepek muka kau. Kalau bodak pipa kan
Bertepek-tepek muka dibuatnya, tak rata putihnya. Memang kesian awaknya, Pak. Kalau ada duit bolehkanlah yang mahal tu betul. Apalagi kalau ndak dibawa undangan, Pak. Koci atiak betul. Kesian awak nengok yang rumah bini awak. Bini awaknya makainya. Nyodap tadi nah. Dibawa undangan, tengah hari berdontang paneh kau. Bodak pipa. Bodak 99. Duduklah di bawah tenda kau. Oh maui, makan pula rendang, toco, podeh semua. Apa tak luar dalam paneh. Mak cair, bodak kau cair. Tak rata lah putihnya. Ya, aku pernah kejadian macam itu. Aku sobik sama yang rumahku. Mak parah ya, tengok bodak ibu tu. Luntur, iya nak banget. Macam buah kondur nama kau ibu kau. Macam buah kondur. Ibu tahu buah kondur? Putih tapi tak rata. Permaisuri Zulaikha yang menggoda Yusuf. Tapi Yusuf karena kekuatan iman menolak dia, Pak. Ditolaknya, tidak ada lagi dia. Beda dengan Yusuf kinin. Kalau Yusuf kinin PM, pantang menolak. La ilaha illallah. Antala ya Allah. Permaisuri nah, bukan cewek biasa. Jadi ternyata Nabi kita itu lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Dibandingkan pula dengan kita yang jantan-jantan kok. Dikumpulkan kita yang jantan kok sedunia seperempat kegantengan Rasul pun belum tentu sampai. Imam. Bercahaya, muka bersinar, kulit bersih, putih. Rambut sebahu, hitam bola mata, hitam pekat. Alih matanya tobal, melengkung. Ya. Bulu matanya lontik. Memancarkan husnul khuluq, kemuliaan akhlak. Kalau diam dia berwibawa. Kalau berbicara ada karisma. Imam. Dari jauh dilihat tampan menawan, dari dokek indah. Keringatnya harum. Keringat Rasul harum. Lebih harum dari parfum kasturi sorga. Keringat laki ibu. Keringat laki kita. Oh, mak oi. Payah awak mencintakan Ustaz. Masam iya, pai iya. Ibu jangan golak. Yang bersalah tu ibu. Kenapa ibu salah? Ibu tidak perhatian pada apa? Udah tahu hal laki awak masam keringatnya. Pai. Kami jantan kau sebenarnya, perawatan kami tak banyak doh ibu. Cukup dua minyak ambut sama ubek ketiak kau. Udahlah. Betul tidak, Pak? Minyak rambut. Boleh agak mahal sikit, Gatsby. Tak ada duit tanco. Tak ada juga. Ambut kan minyak kelapa. Ubek ketiak kau. Kalau ibu biasa belanja ke mall, ingat-ingatlah. Ya. Kebutuhan laki awak kau Di mall tu ada body soap. Ya Pak ya? Ya Pak Haji? Body soap Datuk. Yang agak mahal sikit nah. Oh, mau Ustaz mahal tu body soap tu. Rexona. Rexona roll on. Tak juga cukup duit. Hipka yang topung tu. Hipka topung tu nah. Cuman ya Pak, Ibu, kalau hipka topung kok lama-lama digunakan bisa hitam logam ketiak kau. Serius ya? Terbakar. Jadi kalau pakai baju putih awak berkeringat kuning di siku. Anda ibu menengok laki ibu macam itu? Kalau indak boleh lah betul-betul.
Iko tidak. Dibandingkan perawatan kami dengan perawatan ibu, lebih banyak ibu nah. Jujurlah mah. Coba tengok di atas meja toilet awak nak kacau. Bodak ibu itu buat apa macam? Alih bodaknya, pengkileknya, biar glowing, ya kan? Belum lagi tunernya, cleansernya. Oh mak oi, eyeshadow, pensil bulu mata. Kalau sampai pakai yang apa kok yang apa namanya yang bisa dimasukkan ke Soplen. Oh mau. Soplen kok beda-beda pula. Hari Senin coklat. Hari Selasa biru. Hari Rabu hijau. Habis pencarian laki. Asyik boleh Soplen. Lama buta. Belum lagi hand body. Datuk, oh mak tengok bini awak. Kalau sudah hand body siang. Hand body pagi, hand body malam. Awak jantan kok. Haram kok hand body. Kulit awak jantan kok hakoeh nak macam kulit kayu. Siapa salah? Bini. Tak pernah ingat kalau belanja ibu jangan tanya. Kalau kami ditanya, cubalah tanya laki. Abang boleh apa bang? Udahlah. Usah lagi. Sebab kami kok bukan tak pandai kami merawat diri. Jujurlah kita jantan malam koma. Bukan kami tak pandai merawat diri kami. Tapi setelah kami mengikrarkan menanggung jawabi istri, ibu, ya. Yang ada di kepala kami cuma satu. Macam mana biar bini bisa makan, anak bisa makan, bisa sekolah, ada biaya untuk kesehatan. Itulah yang berkecamuk di kepala kami kok. Sehingga kami lupa merawat diri kami. Ibulah ambil peran. Masam kami kok ya bolehkanlah. Iko kadang tidak kalau belanja ya. Lupa dia sama awak. Taunya singlet laki dah kuyak. Tak dibolehkannya. Kalau ditanya aku bolehkan abang singlet ya udahlah usah lah. Pasti itu jawaban. Pakai jual singlet kuyak kok. Yang pocah karet kok. Maaf, yang bawah kok tak simetris lagi bentuknya. Kombang kanan, kuncup kiri. alah, caci itu lain. Alah, bu. Bukan tak bisa kami merawat diri kami, bu. Bisa, tapi itu tadilah tanggung jawab sebagai laki. Itu yang lebih dikedepankan. Yang ada di pikiran kami. Sedih nak kami kon. Ya seriusnya betul. Ibu jangan sangka ya, iko apa-apa kok. Iko waktu belum dapat ibu, masih lajang buaya na uyang kok. Buaya iko. Ganas iko ganas. Begitu dapat ibu berubah jadi cocak. Merayap di dinding. Alah, so dia awak betul. Oh alah hoi. Alah, taklah payah awak menyebutkannya. Apa sama ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keringat Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan air liur Rasulullah dapat menjadi penawar biso. Kejadian ketika lari hijrah keluar dari Mekah ke Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar, dikojak-kojak oleh pasukan kafir Quraisy. Rasul dan Abu Bakar kan bondok dia di dalam gua Sur. Duduklah berdua sahabat kau dalam gua Sur, bondok. Karena keletihan kelelahan, Rasul kau tertidur di pahonya Abu Bakar. Tertidurlah Rasul di pahonya Abu Bakar. Gua kok sempit. Seketika keluar ular. Di patuknya kaki Abu Bakar ketak.
Sikit pun Abu Bakar tidak bergerak. Mengapa? Takut mengganggu tidurnya Rasulullah. Oh itu baru sahabat sejati namanya. Payah nak mencari sahabat macam itu. Tak bergerak dia sikit pun. Ditahankannya bisa ular koha menjalar ke sekujur tubuh. Kalau dia bergerak, dia khawatir mengganggu tidurnya Rasulullah. Ini baru kawan paten namanya. Kawan yang tidak hanya hadir ketika kita sonang-sonang, tapi juga bisa hadir ketika kita susah. Tuh Abu Bakar tuh. Karena tak tahan lagi menahankan bisoko, menitik lagi mata Abu Bakar. Kono pipi Rasulullah. Terbangkit Rasul. Apa kata Rasul? Apa hal sahabatku? Apa yang terjadi? Kata Abu Bakar, ular mematuk kakiku ya Rasul. Bisa naik ke sekujur tubuh. Apa kata Rasulullah? Apa ibu? La takhaf wa la tahzan. Innallah ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih sahabatku. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Diambilnya liunya, ditawanya. Sap. Hilang bisa kok. Hilang bisa tuh. Koncang betul. Apa bisa coba? Bisa nak coba. Mana tahu yang rumah awak kono cocok lipan. Ibu kono cocok lipan. Amin tak tahu sama apa. Oh longoy, bang. Kono cocok lipan nah bang bongkak ha. Domam. Tawakanlah bang pakai liu abang tu. Mana tahu tah manjur. Insyaallah lumpuh ibu. La ilaha illallah. Oh bang, kalau tahulah bagi kau citonya bang, usaha bang tawakan lagi bang. Biarlah ku tahan bongkak sama sakit domam kau. Aku tuh tak bisa berjalan aku nak bang. Tak bisa ditarik lagi doh, tak bisa. Tahankanlah lumpuh tu. Ya kan? Abang sama ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi air liur Rasulullah menjadi penawar biso. Rasul itu berbicara tidak banyak. Skoci aja, yang penting-penting aja. Ya. Dan juga dia tidak banyak diam. Dia berkomunikasi. Sekali dia bercakap, kata-kata yang keluar dari lisan dia ibarat mutiara yang berjatuhan. Oh, iya. Ibarat mutiara yang berjatuhan. Dia sangat dekat dengan sahabat-sahabatnya. Ketika dia berbicara, semua memperhatikan. Ya. Ketika diperintah oleh dia, semua ikut komando Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang datang mengerumuni dia. Begitulah sosok perawakan Nabi kita Muhammad sebagaimana yang diuraikan Ummu Ba'dah. Ya, seorang wanita dari suku Khuza'ah. Ketika dia berjumpa dengan Rasulullah pada peristiwa hijrah dari Makkah menuju Madinah. Jadi sempurna Pak sama ibu. Kalau akhlaknya udah joleh lah. Mana ada sifat pendondam dalam diri dia? Dia memaafkan, cinta, kasih sayang. Membawa kita beriman sama Allah Ta'ala kok. Mengajarkan iman yang seutuhnya. 3 tahun, 3 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Bahkan cinta kasih sayang Rasulullah itu apa sama ibu? Bukan cuma di dunia kau aja nah dia boikan. Nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, cinta Rasul hadir lewat syafaat dia. Apa sama ibu? Salah satu tiket masuk ke dalam sorga Allah tu lewat syafaat Rasul apa sama ibu. Ingat itu ya. Lalu syarat mendapatkan syafaat Rasul itu apa? Perbanyak daikinin mengucapkan salawat dan salam. Perbanyak daikinin kita mengucapkan salawat dan salam. Sedang Allah aja menyebutkan dalam Al-Quran. Setiap Jumat ketika khatib naik di atas mimbar, ya, menyampaikan firman Allah Ta'ala, dan itu menjadi rukunnya khutbah. Kalau tak dibaca, batal itu khutbah.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah saja dan para malaikat di langit bersolawat kepada Nabi. Turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada nabimu. Ini kan perintah. Dan setiap perintah Allah pasti mengandung hikmah. Itu yang harus kita camkan dalam diri kita. Setiap perintah Allah pasti mengandung hikmah. Apa hikmah bersolawat kepada Rasul? Yang penting untuk dicatat, hikmah itu bukan untuk Rasulullah apa sama ibu ya. Maknanya, bersolawat kita tidak menambah kemuliaan Rasulullah, tak bersolawat pun kita tidak mengurangi kemuliaan Rasulullah. Karena hakikat bersolawat bukan untuk Rasul, tapi untuk kita biar dapat syafaat. Apa diantaranya? Al-Barzanji ustad-ustad kita tadi kan dibacakan itu. Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sorga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya yang bersolawat dan salam kepada Rasulnya. Mak, udah disiapkan Allah sorga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Untuk siapa? Untuk kita yang selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nasi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya hamba Allah yang mulia, yang utama di hari akhirat nanti itu hamba Allah yang banyak membasahi lisan membacakan salawat dan salam. Man shalla alayya wahidah fasallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah bersalawat untuk dirinya 10 kali. 10 kali kita bersalawat kepada Rasul, 100 kali Allah bersalawat untuk kita. Begitulah terus kelipatan-kelipatannya. Sampai kepada puncak kun syafi'ana yaumal hasri wajtima'i. Ya Ustaz. Kun safi'ana yaumal hasri wajtima'i. Duhai Rasul, jadilah engkau pemberi syafaat untuk kami di saat kami dibangkitkan dan di saat kami dikumpulkan. Di hari itu la yamfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tak ada lagi manfaat harta kekayaan, pangkat jabatan, sanak famili, kerabat dokek, kawan-kawan kita di dunia, kecuali kita yang datang ke hadapan Allah Ta'ala dengan hati yang suci dan tentunya siap mempertanggungjawabkan segala macam bentuk kelakuan kita waktu diberi kesempatan hidup di alam dunia. Syafaat Rasul jalurnya. Banyak-banyak mengucapkan solawat. Jadi cinta Rasul tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bukan cuma di dunia kau aja dia perjuangkan 23 tahun. Dengan cinta kasih sayang menyelamatkan kita keluar dari alam kebodohan jahiliyah menuju alam yang diterangi cahaya keimanan kepada Allah. Bahkan nanti ketika di yaumil akhir, di padang mahsyar, di saat matahari satu hasta sejongkal di atas kepala, ya, di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, kegalauan, di saat itulah Rasul hadir memberikan syafaatnya kepada kita. Tengok di hadis qudsi, Rasul hadir ya di tengah-tengah umatnya, di samping sebuah telaga, telaga Al-Kautsar namanya. Kata Nabi, barang siapa yang minum dari telaga Al-Kautsar yang kumiliki ini airnya, maka hilanglah rasa haus yang mencokik tenggorokannya untuk selama-lamanya. Siapa yang bisa minum air dari telaga Al-Kautsar syafaat Nabi itu? Kata Rasul, kalian akan datang ke hadapanku dengan ciri-ciri
muka bercahaya, tangan bercahaya, kepala bercahaya, kaki bercahaya karena bekas air wuduk kalian waktu hidup di alam dunia. Tanyalah diri awak malam kau, berapa kali awak berwuduk saya semalam? La ilaha illallah. Sebab bukan apa, kebanyakan umat Muhammad hari ini kono penyakit rabun dokek. Umat Muhammad hari ini apa sama ibu? Banyak kono penyakit rabun dokek. Sudah joleh di hadapan kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah tampak suri tauladan yang baik pada diri Rasulmu. Rasul itu kan dokek sama awak. Tapi kita tak onda mencontoh suri tauladannya. Tak suri tauladan siapa yang kita amalkan. Rabun dokek itu kan begitu. Menengok bondo dokek tak nampak, jauh kelihatan. Joleh nah di hadapan kita ada Muhammad. Sosok holistik sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun pada diri dia. Mengapa tak itu yang diambil contoh-contoh yang diajarkannya? Mengapa harus contoh-contoh yang lain yang kita tak tahu sumbernya dari mana? Kan itu yang menyebabkan krisis-krisis umat hari ini. Kita harus jujur apa sama ibu. Ya. Dibawa berimanlah seutuhnya, jangan cuman modal yakin, berpihaklah. Keberpihakan itu kan kita wujudkan melalui ketaatan, menjalankan perintah Allah. Karena beriman tidak cukup modal yakin saja. Kalau cuman modal yakin, iblis tuh ibu, minta izin ya bu. Kalau ibu mana tahu, tah belanja jumpa sama iblis. Dia tanya, Blis, abang beriman sama Allah, Blis? Pasti iblis menjawab, beriman lah bu. Ibu jangan sepele sama aku ya. Walaupun begitu bentuk aku beriman sama Allah. Pasti iblis jawab itu. Cuman persoalannya, ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, dia akan menolak. Artinya dia tolak itu perintah Allah. Sehingga kita kok jangan mewarisi sifat iblis apa sama ibu. Yang cuman beriman sama Allah, tapi tidak tunduk patuh terhadap perintah. Itu kan mewarisi sifat iblis namanya itu. Mudah-mudahan di kampung kita kok tak ada lah model begitu. Kalau di kampung lain ya buaya nah. Ku tengok buaya nah pak. Wih banyak. Mengaku beriman tapi biasa-biasa aja tak sembahyang. Cobalah bayangkan. Sibuk mencari joki. Tipih bona lah pergaulan kita kau betul. Tengok Al-Quran Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang aku jadikan di permukaan bumi, kau kata Allah kecuali jokinya sudah aku tanggung jawabi. Itulah yang disebutkan Allah. Sudah ditanggung jawabi joki kita apa sama ibu. Sehingga mengapa harus meninggalkan perintah? Takut tak kebagian joki. Berapa banyak dari kita berjam-jam membolok kebun. Berjam-jam berhari-hari di sungai kau. Bertinggalan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari kita, khususnya anak-anak kita kini, mayoritasnya tak sembahyang bu. Apa nak kita buat? Suatap kita tinggal sama dia. Kita lahirkan dia, kita bosakan dia pak, kita boi makan dia. Tak sembahyang dia kepada Allah. Apa tak sakit awak? Disempurnakan Allah, diingatkan Allah, disampaikan Nabi, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan diri kalian pada kebinasaan. Narkoba kini tengok. Diboi utak untuk berpikir, diboi hati biar memahami. Mana potensi-potensi nikmat Allah tuh? Mak ngeri. Kini kan itu yang menjadi persoalan apa sama ibu. Rabun dokek.
Udah disobui Allah, jangan jerumuskan diri kalian pada kebinasaan. Aku sudah sempurnakan penciptaan kalian, kumuliakan kalian, kata Allah Ta'ala. Dengan petunjuk yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Allah, apalah hebatnya kita apa sama ibu. Makanya seharusnya kita bersyukur. Jangan hancurkan diri. Kufur namanya itu. Apa hebatnya kita apa sama ibu? Kita kok makhluk-makhluk tanah yang diciptakan sama Allah. Maaf cakap apa sama ibu, malam kok biarlah ku boy tahu. Kita kok lah makhluk yang kemana-mana bawa kotoran. Kemana-mana kita ibu bawa kotoran nah ibu. Di kepala kok ada ketombe ha. Betul? Di mata, cik mata, di hidung, cik hidung, telinga, cik telinga, di gigi, jigong, cik gigi, di pusat kok ha, di stasiunnya kok, oh ima oi, itulah dibawa kemana-mana ha. Apa hebatnya? Kehebatan kita hanya dengan ketakwaan. Makanya Nabi hadirkan mengajarkan itu. Tidak ada kemuliaan bangsa Arab dibandingkan bangsa lain. Tidak ada kemuliaan orang yang berasal dari darah bangsawan dibandingkan rakyat jelata. Tidak ada kemuliaan orang kaya dibandingkan orang miskin. Di mata Allah yang mulia itu adalah keimanan ketakwaan kalian. Kan itunya dia. Jadi ketika Allah sudah muliakan kita, mengapa kita hancurkan kemuliaan kita kok? Berpikir seharusnya kita. Makanya jelas kata Allah dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Apa maknanya? Kami sudah persiapkan isi neraka jahanam tuh dari bangsa jin, bangsa manusia. Siapa mereka? Mereka yang kami kasih nikmat hati, tapi tak dipergunakan memahami ayat-ayat kami. Kami beri nikmat pendengaran, tidak dipergunakan mendengarkan peringatan-peringatan kami. Kami beri nikmat penglihatan, tidak dipergunakan untuk melihat kekuasaan-kekuasaan kami. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak kata Allah. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Itulah dia. Seharusnya kan kita berpikir ini menghancurkan. Apalagi di era digitalisasi gini kok. Oh maoi. Hancur nah hancur. Kalau tak kita yang memproteksi, payahnya apa sama ibu? Dunia maya kok tengok. Anak awak yang Sony main game online. Abangnya judi online. Ayahnya pinjaman online. Omaknya belanja online. Hai mak. Lengkaplah, buatlah merek di rumah tuh, keluarga online. Iya, tengoklah kalau tak percaya. Mulai daripada game online, online, pinjaman online, belanja online. Joleh nah di hadapan kita Rasulullah. Mengapa tak kita ikut suri tauladan? Padahal Rasul ingatkan, taraktu fikum amroini idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kutinggalkan kepada kalian dua wasiat. Kalau berpegang teguh kalian pada dua wasiat koha, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai ma, koha sama sunnah Nabi. Pernah Aisyah ditanya oleh sahabat Aisyah, ceritakanlah tentang akhlak Rasul kepada kami. Kalau kalian mau tahu akhlak Rasulullah, Al-Quran itulah katanya. Kau diam. Kan dokek itu kan. Jauh tidak itu. Di mata awak. Cuman pernah kita buka. Pernah kita kaji. Kita baca, kita amalkan tidak? Haram. Makanya begitulah kondisi umat kini kok.
Ya, cinta Rasul bertopuk sebelah tangan kita buat. Ya, dia begitulah tergilo-gilo membela awak tergoli-goli. Ya kan? Kan bertopuk sebelah tangan cinta Rasul. Sampai nak meninggal dia nah. Yang diingatnya siapa coba? Ketika ruh akan tercabut dari dalam jasad dia, menogang urat lehernya kah? Keluar keringat dingin. Apa katanya sama Jibril? Ya Jibril, sakit betul sakaratul maut kau. Kalau begitulah sakitnya Jibril, biarlah aku minta sama Allah Ta'ala agar supaya sakaratul maut umatku cukup ditimpakan kepadaku. Sampai pada akhirnya keluarlah kalimat yang berbunyi ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Hah? Bukan Aisyah yang dipanggilnya, bukan putri kesayangannya Fatimah yang dipanggilnya. Kita malam koha. Dia tak mau setelah dia meninggal kita kembali melakukan apa yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy dulu. Kan itu, ibu, ingat itu bu. Kalau sampailah tak ada Rasulullah, entah macam mana lah nasib kaum perempuan gini kau. Hah? Ibu tahu sejarah macam mana? Anak bayi perempuan kalau lahir ketika masa jahiliyah dikubur hidup-hidup karena dianggap aib. Datang Rasulullah diangkat derajat martabat kaum perempuan. Dengan cara bagaimana? Tumbuhkan kesadaran untuk menutup aurat. Tutup aurat. Ya, jangan pamer. Coba tengok muslimah-muslimah Arab kalau umroh. Kalau kita umroh haji, nah tengok muslimah Arab. Pakaiannya lunggah kok. Ya. Lunggah. Pakai cadar. Mata aja yang terbuka, yang lain tertutup. Muslimah awak terbalik, mata tertutup, yang lain terbuka. Iya, kacamata hang sebuah saiko hang lebar. Oh, mak tak nampak biji mata ibu kau. Yang lain hello, terbuka. Itulah bedanya. Ya, apa sama ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, diangkat Rasul derajat kaum perempuan. An-nisa imadul bilad kata Rasul. Wanita itu tonggaknya negara, pancangnya bangsa. Kalau anda elok negara bangsa tu, tengok perempuannya macam mana. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga di bawah telapak kaki. Ai maoi. Jadi jangan hancurkan kemuliaan-kemuliaan yang sudah diperjuangkan Rasulullah. Jago aurat. Ya, tutup aurat. Ibu, kemuliaan ibu, ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang muslimah kata Rasulullah, bukan terletak pada sebesar apa rajinnya ibu sholat tahajud setiap malam, tidak. Ya, sebanyak apa khatam ibu Al-Quran kok, bukan. Tapi kemuliaan seorang ibu, ya, istri, ditengok dari air mukanya, senyumannya, menenteramkan hati laki tidak? Bisa ditanya nanti ya sampai di rumah hendak tidur. Oh bang, oi, abang kalau nengok mukaku tentram tidak hati abang? Kalau kata laki awak tentram dek, berarti kono ibu satu kategori tadi. Istri yang salihah tu. Tapi kalau kata suami tak tentram aku. Udahlah aku lotih bekerja di luar rumah. Balik ke rumah nengok dia yang tambah lotih aku. Itu bahaya ibu. Minta maaf sama dia. Minta maaf aku ya bang. Bubah aku bang. Ya kan? Kadang-kadang ada yang model begitu. Ada yang model begitu. Ya. Kalau menengok laki bersaga aja kau. Kalau menengok laki yang ramah. Banyak. Melintih laki yang muka umat. Ada mana long? Anak kerja ya? Hati-hati long. Sama laki sendiri. Elok-elok ya. Setelah ambil bersaga nah. Makanya apa kesian awak?
Dulu buaya kini cok. Minta izinnya, Pak. Banyak model gitu-gitu ya. Tak bisa dipungkiri. Tapi bukan karena kami takut ya, Bu. Sorry. Oi, pantang sama kami takut. Enggak. Ya. Kami tidak pernah takut sama bini. Haram betul. Umar bin Khattab tuh, Ustaz Rawi, bergelar Al-Faruq. Jangankan manusia, setan aja takut sama dia. Sekali ditopuk setan pang. Tak berani berselisih lagi. Tapi begitu dia balik, direpeti bininya, sonyap dia. Sonyap dia, Pak Haji. Hebatnya Umar tuh. Sampai sahabat bingung. Umar direpeti bini tak berani melawan. Ditanya sahabat lah. Tuan-tuan, tadi tuan kono repeti bini, sonyap aja, tak berani tuan melawan. Apa jawab Umar? Aku bukan tak berani melawan, kata Umar. Kemarahan biniku tuh, repetannya tuh tidak sebanding dengan pengorbanan dia, katanya. Dia tuh biniku, dari rahim dia lahir anak-anakku. Dialah yang menyiapkan semua kebutuhanku. Itu tak sebanding dengan marahnya dia tuh. Makanya aku diam aja, katanya. Menghormati dia, bukan takut, sayang sama dia. Jadi jangan ibu anggap kami takut ya. Mak, tahlah. Betul. Serius. Kadang-kadang ada bangga pula bercerita sama tetangga. Lakiku takut sama aku. Sorry. Sorry, Bu. Insya Allah lah ya, Bu. Haram kok takut kami. Serius. Karena sayang. Itunya. Ya. Yang kedua, letak kemuliaan ibu, kalau diperintah suami, ya taati. Selama perintah itu tidak membawa ibu pada kemaksiat terhadap Allah. Jaga martabat diri. Itu kemuliaan-kemuliaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita implementasikan di tengah kehidupan. Kalau memang kita mengaku umatnya Muhammad. Apa sama ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Mari malam hari ini, sebagaimana yang kami katakan tadi, kita datang ke Siko, jangan cuma bawa fisik, bawa hati. Ayo sama-sama kita wujudkan kecintaan kepada Rasulullah. Kalau Rasul saja cinta sama kita, sayang sama kita, Rasul saja rindu dia sama kita. Dia pernah katakan, aku rindu kepada umatku. Kata sahabat, bukankah kami umatmu ya Rasul? Bukan. Kalian bukan umat, kalian sahabat. Jadi siapa umatmu ya Rasul? Umatku itu yang tak pernah berjumpa dengan aku, yang tak tahu bentuk rupaku mencemar, tapi tetap istiqomah beriman dengan apa yang kubawa. Makanya aku rindu sama mereka. Kalau Rasul aja rindu sama kita, masa kita tak rindu sama Rasul? Jangan sampai kita macam kata Ibrahim bin Adham, idda'aitumur rasul walam tattabi'u sunnatahu. Kalian mengaku kenal sama Rasul, tapi kalian tak pernah mengimplementasikan ketauladanan Rasulullah di tengah-tengah kehidupan. Malu kita apa sama ibu? Kita kaum muslim yang membawa nilai-nilai akhlak yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai itu tidak dapat kita wujudkan di tengah kehidupan, cuman label aja. Apalah artinya? Jadi melalui momentum Maulid malam hari ini, mari kita berjanji pada diri kita sendiri, untuk berpegang pada dua wasiat yang ditinggalkan Rasul, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Rasul itu adalah sosok yang holistik, yang sempurna. Ketika kita diberikan peran apapun di tengah kehidupan dunia maka suri tauladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk dapat mewujudkan itu di tengah-tengah kehidupan sebagai cahaya penuntun yang membawa kita pada keselamatan hidup dunia dan akhirat. Kalau itu tak bisa kita buat, tentu akan muncul kerugian pada diri kita. Karena apa sama ibu? Ketika di dunia ini sajanya kita bisa berlaku kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan.
Kalau lopeh dari kehidupan dunia kok, tentu kita tidak bisa berbuat lagi. Yang ada adalah penantian masa dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk mudah-mudahan tausiah yang kami sampaikan ini ya dapat menjadi bahan refleksi diri lah, khususnya untuk kami, umumnya kepada Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan. Maaf Bapak sama Ibu, bukan kami merasa lebih baik daripada Bapak sama Ibu, tapi memang begitulah agama mengajarkan kita. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Kalaulah aku dianggap sebagai anak, kan tak salah sesekali anak menasihati ayah dan mamanya. Kalaulah aku dianggap sebagai adik, tak salah juga kalau sesekali adik menasihati abang dan kakak-kakaknya. Karena balik kita pada hakikat agama yang dibawa Rasulullah adalah nasihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati kita dalam kebenaran Allah Ta'ala, nasihat menasihati kita dalam kesabaran ketabahan. Yang menapaki kaki menuju Allah ini memang jalan Allah ini banyak sekali halangan dan rintangan. Tapi yakinlah, ketika kita istiqomah akan ada keselamatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan terakhir kita bermohon kepada Allah kiranya nanti Allah bangkitkan kita ya beserta keluarga besar kita di dalam surganya Allah Taala bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga terubahlah rasa rindu kita ya yang ingin bertemu dengan junjungan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak sama Ibu, setakat ini ceramah yang dapat kami sampaikan, tausiah yang dapat kami berikan kepada kita semua. Kalau ada silap dan salah, mohonlah kami dimaafkan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Berkah kampung kita khususnya. Ya, Allah turunkan asbab daripada keimanan ketakwaan warga kita, sanak famili kami yang ada di Rantau Baisko. Semoga Allah menjaga kampung kok dari segala macam bentuk ujian dan cobaan, ya. Dan semuanya itu tentunya daripada usaha kita untuk menjaga kampung yang kita cintai. Kalau tak kita yang menjaga, tak mungkin kampung yang lain tadi yang datang ke sini menjaga. Itulah ya, dan ada kita di sini. Maka kitalah yang bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman, religi dan lain sebagainya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu bima khalaqtana wa lakal hamdu bima razaqtana wa lakal hamdu bima hadana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar innaka arhamur rahimin. Allahumma akhtim hayatana bi husnil khatimah wa la takhtim hayatana bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ولا